Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawam Syahri Najasan Yuda dari kelas G 200 Kewarganegaraan dengan NPM 22042010256 kelompok 4 dari Prodi Administrasi Bisnis sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Belul Dani Atalazaran dengan NPM 22042100277 program studi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Riko Julian Wardana, NPM 22042201056. Perkenalkan, nama saya Jagger Situmorang dengan NPM 2204-2010-259 dari program studi Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Saro. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Bu Saro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dawam Syahri Najasan Yuda, biasa dipanggil Yuda. Saya pada kesempatan kali ini berusaha untuk mewawancarai Bu Zahro tentang keresahan mahasiswa terhadap korban-korban pelecehan seksual. Jadi sebenarnya boleh diperkenalkan Ya. Bu Zahro? Iya. Oh, ya. Perkenalkan, saya Zahratul Naro, biasanya anak-anak di sini manggil saya itu Bu Zahro. Saya guru BK dari salah satu sekolah swasta di Surabaya Barat. Boleh disebutkan enggak? Apa kan? Iya, enggak kok. Iya. Langsung saja. Sekarang kan bisa dilihat ya Bu, bahwasanya banyak banget kasus-kasus pelecehan seksual, terutama itu yang baru-baru ini terjadi seperti yang di pondok itu. Banyak banget kejadian pelecehan seksual yang terjadi yang terkena pada anak-anak pondok tersebut. Apa sih pandangan Bu Zahro terhadap korban para pelecehan seksual itu? Kalau pandangannya pasti kan miris, apalagi kan meskipun beda usia kan kita juga sama-sama perempuan kan gitu, terus kan pasti kan juga akan menyebabkan trauma di kedepannya kan. Atau mungkin karena memang mungkin kalau sosial pasti kan kasihan atau gimana, tapi kan anaknya pasti kan punya rasa malu, trauma, merasa dirinya itu hina, padahal di sekelilingnya itu ya peduli sama si korban itu. Kalau miris pasti miris. Ya, lalu gimana sih pendapat Bu Zahro tentang meningkatnya kasus pelecehan yang terjadi baru-baru ini kepada pelajar atau siswa-siswa di sini? Gimana sih? Kalau menurut saya itu mungkin karena perkembangan teknologi juga ya, sosial media, terus kan orang tua itu tidak bisa ngontrol. Sekarang anak PAUD, bahkan anak yang belum sekolah saja sudah bisa mengoperasikan HP. Itu kan juga karena, ya kembali lagi itu juga karena pola asuh orang tua. Kadang kan orang tua nggak mau ribet kalau anaknya nangis apa gimana, kan pasti langsung dikasih HP. Nah setelah itu kan orang tua ninggal anak itu kan, yang penting anaknya diem, nggak nangis, pokoknya dikasih HP. Tapi orang tuanya juga nggak tahu apa yang dibuka, kan anak kecil kadang bukanya kan nggak tahu kan, itu kan bukanya apa, itu kan juga pasti akan berdampak gitu loh. Apalagi nggak hanya pelecehan, kadang kan anak-anak kalau pacaran juga di luar batas itu. Kalau kadang kan itu kan suka sama suka kan gitu, nanti kalau misal yang laki-laki tidak mau tanggung jawab nanti dianggap pelecehan, padahal kan itu suka sama suka. Nanti kalau misal tidak diperbolehkan untuk pacaran nanti dianggapnya kolot, itu kan juga kembali ke orang tua, juga kembali ke anaknya masing-masing kayak gitu. Kalau terlalu dibatasi juga nggak baik, tapi kalau terlalu diumbar juga nggak baik. Itu kalau menurut saya ya gitu. Berarti di sini pola asuh dari orang tua sendiri itu juga Iya, dibutuhkan ya? kembali lagi juga ke anaknya. Gitu. Karena kan kalau guru kan hanya meneruskan apa yang sudah dididik sama orang tuanya. Semisal orang tuanya sudah mendidik A, terus habis itu anaknya itu sekolah di sini, kadang itu guru sudah memberikan didikan yang bagus, tapi kadang orang tua itu tidak setuju dengan didikan gurunya itu gitu loh. Ya kan memang anak saya itu seperti ini gitu, tapi dari pandangan pendidikan, apalagi kan kalau di sekolah itu kan gurunya beda-beda. Ada guru BK, ada guru biologi, ada guru sosiologi, pasti kan
di pelajaran itu kan anak itu sikapnya harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kan didikannya kan sesuai gitu. Iya. Tapi kadang orang tua itu punya prinsip sendiri. Ya anakku ancane kayak ngono, Iya, harusnya kan iya. nggak kayak gitu. Itu sih menurut saya. Berarti selain pola asuh dari orang tua, di sini peran guru juga sangat penting ya Bu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tapi itu kembali lagi ke orang tua. Pasti Iya. kan ada orang tua yang nerima, ada orang tua yang enggak Iya, nerima. iya. Gitu. Nah, menurut Bu Saro nih, bagaimana sih kayak peran orang tua untuk mengatasi kayak pelecehan seksual terhadap pelajar siswa dan siswi ini? Kalau peran orang tua itu memang sangat penting ya, yaitu tadi yang saya sampaikan ke teman Beril tadi, itu ya memang peran orang tua itu ya memang dari kecil, ya kan, dari sebelum sekolah, karena itu kan akan berlanjut gitu, karena itu kan akan menjadi kebiasaan. Nanti kalau dididik A itu dididik akan A terus, kalau B nanti akan B terus, tapi sesuai dengan usianya kayak gitu. Ya itu tadi sih, kembali ke sosial media, karena kan memang perkembangan zaman itu tidak dipungkiri kan, memang apa ya itu, tapi kan memang kalau teknologi kan juga membantu kita juga, tapi kan juga ya namanya sesuatu hal itu pasti kan ada positif dan negatif, tergantung kita kan gitu. Karena anak kecil aja sudah dipegangi sosial media lalu dilepas, pokoknya yang penting arek menang pakai HP, wong tua itu wis mau ditinggal nanti, mau tinggal belonjo, mau ditinggal kemana, yang penting anaknya diem kan gitu, nanti berlanjut. Sekarang kan kalau di sosial media kan kita kan nggak bisa ngontrol orang itu untuk upload apa, kan pengguna kan tinggal nonton aja. Terus kembali lagi kan ke lingkungan gitu, kayak misal anaknya itu kepengen, sekarang itu kan lagi musim itu kayak balapan lah istilahnya, tertarik lah aku balapan, akhirnya dia ikut lingkungan sing berhubungan sama balapan itu tadi. Itu kan kita nggak ngerti, balapan itu mungkin kan ada positif ada negatifnya. Nah nanti kalau anaknya ikut yang ke negatifnya itu tadi, nah kan ya mohon maaf kan karena kan balap liar kan cenderung dengan itu yang negatif loh ya, yang negatif. Ada juga yang positif, yang negatif kan cenderung dengan itu tadi gitu, tawuran lah apalah gitu, nanti kan pasti juga akan berujung ke hal-hal negatif yang lain, termasuk pelecehan seksual itu tadi. Jadi orang tua itu berperan penting, tapi itu kadang anak itu kalau terlalu diatur itu nanti orang tuanya dianggap kolot lah apalah, kan itu sebenarnya juga untuk kebaikan bersama juga, kebaikan orang tua, kebaikan anaknya juga, orang tua adem, anaknya aman kan gitu. Cuma kadang itu anak itu kalau terlalu sering di rumah itu ya pasti kan bosan ya, tapi kalau nggak dikasih jam untuk keluar, kadang pokoknya jam 9 kamu harus pulang gitu. Tapi kan kadang anak ya kan sudah besar apa itu kembali ke anaknya lagi yang nggak bisa mengontrol dirinya. Kalau pacaran lah, nanti kalau semisal pacaran, ya mohon maaf ya, kalau pacaran terus habis itu suka sama suka, yang habis itu perempuannya merasa ya udahlah kan suka sama suka kayak gitu kan, nanti terus setelah itu maaf, setelah itu ini kayak pengalaman perempuan yang sebelumnya. Terus habis itu setelah itu putus, habis itu yang perempuan itu tadi dianggap oleh laki-laki itu karena anak itu loh gini ya, itu kan akhirnya ya wes itu akan berlangsung terus, apa pelecehan seksual terus seks bebas itu tadi ya berawal dari pergaulan juga. Kita nggak bisa pure menyalahkan orang tua, kadang orang tua sudah memberitahu tapi anaknya itu ya nggak bisa, sudah apa sih mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu kan kalian bertiga itu pasti kan juga kalau terlalu dekang pokoknya jam 09.00 wis mulai, ya mau aku lanang jam 09.00 wis mulai, apalagi kan kita kan malu kalau di tongkrongan kan lanang jam 09.00 wis mulai kan gitu kan pasti kan. Nah kayak gitu itu cowok kan. Terus kalau perempuan jam 8 pulang, apalagi anak kuliah, saya tahu lah anak kuliah kayak gimana ya kan, jam 8 pulang nggak bisa
ngomongnya nugas, iya nugas, tapi ngomongin berapa jam kok durung mari, terus habis itu terus gak apa mesisan nih sampai subuh lah kan, kita kan nggak tahu, orang tua kan nggak bisa mengontrol, apalagi kalau kuliah kerja kan banyak yang merantau, itu kembali lagi kayak gitu. Jadi kalau anak muda itu ya apa sih pergaulan anak muda itu ya nggak sepenuhnya pure salah orang tua, itu enggak, saya kurang setuju. Memang orang tua berperan penting, tapi ya minta tolong kalau untuk anak muda zaman sekarang, kalau dikasih tahu, kalau dikasih tahu, kalau diberi peraturan sama orang tua, selagi itu tidak menekan kalian ya dilakukan gitu. Karena kalau ada apa-apa sama anak, terus apalagi Indonesia kan, tetangga suka kepo, nanti tetangga tahu, yang disalahkan pasti orang tua gitu. Kalau solusi untuk menghindari pelecehan seksual bagaimana, Bu? Kalau solusi untuk menghindari pelecehan seksual, solusinya itu tadi sudah saya anggap bagian dari solusi ya. Apa sih ya, itu tadi ya, mengontrol itu semua, itu kembali sama diri sendiri, mengontrol itu kan lingkungan juga. Kalau lingkungan kalian buruk ya akan ikut buruk, kecuali kalian bisa mengatur diri kalian, kayak punya prinsip. Semisal kalian berdua, Beril ini semisal anaknya suka minum-minum, mohon maaf, suka narkoba apa gimana, terus kalian berdua ini berasal dari orang yang suka ke musola. Nah, Beril dan teman-temannya itu suka hal-hal yang negatif. Kalian berdua, Beril misal bersepuluh, kalian berdua itu bergabung di circle-nya Beril. Kalian berdua tapi gini, apa nggak masalah sih, mendingan aku berprinsip, pokoknya bano koncoku ngono, pokoknya aku enggak. Yakin pasti kan lama-lama kan akan katut kan, bu itu karena sungkan, bu karena apa gitu. Kalau memang kalian bisa selalu mengontrol diri ya enggak apa-apa, tapi kalau kalian lepas kendali pasti kan kalian ikut ke circle-nya Beril itu tadi gitu. Terus habis itu peran orang tua juga, orang tua pasti kan memberikan yang terbaik ya kan. Kalau orang tua kasih tahu apa ya, ini memang terdengar klasik sih, maksudnya kayak omongan orang tua kudu dirungokno, itu terdengar klasik tapi itu memang penting gitu. Kalau menurutku besar ya memang apa yang diarahkan orang tua itu pastikan yang terbaik gitu loh, selagi tidak mengekang. Nggak mungkin kan kayak ojo kerja kelompok, ojo ini kan nggak boleh kayak gitu ya kan. Pasti kan orang tua kan mempunyai batasan-batasan yang baik gitu ya. Itu sih dari diri sendiri juga harus punya kontrol, punya prinsip. Nggak apa-apa aku gembol mbak Riki, pokoknya aku nggak apa-apa aku ikut circle-nya anak ini, pokoknya aku nggak ikut arusnya gitu ya kan. Terus habis itu sosial media juga, kalau memang kalian ya wis lah cowok lah ya kan, lihat hal-hal yang positif tapi kalau bilang kayak gini tuh nggak bisa kalau nggak dari anaknya sendiri. Yang penting bisa mengontrol diri, punya prinsip, apalagi kan laki-laki gitu, harus punya kontrol diri, punya prinsip. Pokoknya aku jangan seperti itu negatif. Kalau memang tidak mau terlalu tidak mau terlalu disetir orang tua ya, kalian bisa harus mengontrol diri. Kalau kalian bisa mengontrol diri, nanti kan orang-orang di sekeliling kalian kayak semisal dari keluar yo api arek ngene. Nah, lek orang tua dengar kalimat dari orang lain itu ya kan, pasti kan orang tua kan tidak akan terlalu mengekang Beril, akan percaya sama Beril gitu. Kalau menurut Bu Zahro lo ya, nggak tahu kan, kembali lagi ke pendapat masing-masing individu gitu. Oke, jadi kayak pelecehan seksual terhadap siswa dan siswi ini cenderung itu karena terjadinya dari peran orang tua, lingkungan juga, dan diri sendiri. 3 itu kalau menurut iman juga sih. Ya kontrol diri itu juga bagian dari iman gitu kan. Ya
ya tidak dipungkiri juga ya Tuhan juga harus dilibatkan. Oke, terima kasih Bu Zaro Iya, atas sama-sama. wawancaranya. Juga ini menurutku jadi insight yang menarik lah ya buat mahasiswa ini. Ya mohon maaf kalau mungkin ada jawaban yang kurang atau yang nggak nyambung apa gimana. Ya itu pendapat dari Bu Zaro, mungkin karena unek-unek juga ya. Karena kan Bu Zaro di sini juga pegang anak-anak yang di usia emasnya gitu.